semuanya, kembali lagi di acara yang selalu dinanti dan selalu bikin merinding, Midnight Broadcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang gadis cantik dengan senyumnya yang manis yang bernama Elva. Hai Elva, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, kalau kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku sendiri baik. Senang banget nih kali ini kita kedatangan Elva di acara favorit kaum muda yang selalu ditunggu-tunggu jam tayangnya. Sebelumnya Elva, tahu nggak sih kalau podcast ini tuh udah ada? Tahu dong, karena kan aku salah satu fans berat dari podcast ini. Oh, kalau kamu sering nonton podcast ini nggak sih? Sering pastinya, karena aku itu suka dengan cerita-cerita horor gitu. Dan cerita-cerita horor itu kita juga bisa belajar pengalaman-pengalamannya. Oh, kamu punya cerita atau pengalaman yang bikin kamu merinding gitu nggak sih? Pastinya ada, semua orang pasti punya kayak pengalaman-pengalaman horor. Sebenarnya aku boleh nanya nggak berapa cerita horor yang pernah kamu alamin yang bakal kamu ceritain ke kita sekarang nih? Palingan ada kayak 3 cerita atau 4 cerita gitu sih yang bakal aku ceritain. Kalau aku pengen nanya deh, kamu kalau ngalamin ini tuh ngalamin kejadian hal-hal aneh gitu, kamu tuh sejak kapan? Aku pertama kali first time itu ngeliat hantu-hantu itu waktu aku SD kelas 4 kalau nggak salah sih. Tanggapan mama papa kamu tentang kalau kamu cerita ini tuh apa? Mama aku pastinya kayak selalu bilang selalu doa kalau misalnya ngeliat hal-hal yang negatif kayak gitu, suruh aku sholat, kayak baca Al-Quran biar supaya aku tenang. Kalau sekarang ini kemampuan kamu untuk ngelihat hal-hal aneh itu masih bisa atau masih seperti dulu, masih samar-samar atau malah semakin kuat? Sampai sekarang sih masih melihat secara samar-samar, tapi merasakannya kayak aku terasa lebih kuat gitu. Masa lebih kuat, berarti lebih jelas ya ngelihat makhluk-makhluk anehnya. Iya. Kamu pernah ngerasa takut gak pas ngeliat itu? Takut sih ya, pertamanya pasti kayak orang kalau ngeliat hal-hal gitu pasti takut, tapi udah terbiasa ya udahlah kayak gitu deh. Boleh cerita nggak sih sejak dulu kamu tuh ngelihat hal-halnya tuh kayak makhluk-makhluk apa aja? Pertama kali aku itu ngeliat kunti lagi duduk gitu kayak itu lagi dibangun gitu rumahnya. Nah dia itu ada di situ. Kamu ngelihatnya dia lagi diem gitu? Dia itu di situ tuh ada pohon pisang. Nah kayak itu belum ditebang gitu karena kan pengen dibangun rumah. Otomatis kan pohon pisangnya ditebang. Mungkin dia lagi sedih gitu. Sedih. Oke. Ada nggak sih pengalaman yang susah banget buat kamu lupain dan itu tuh selalu terbayang-bayang sampai kamu gede sekarang? Pernah. Aku pernah ditangisin. Oh, Di situ posisinya aku lagi halangan. Ada. Boleh dong kamu ceritain? Oke guys, siap-siap dengan cerita Elva ya. Oke Elva silakan. Jadi aku bakal ceritain ya pengalaman pertama aku yang benar-benar pertama banget aku ngeliat sosok makhluk halus. Jadi itu pertamanya aku pengen beli nasi goreng itu malam-malam. Nah yang aku ceritain tadi, aku ngeliat sosok kunti yang lagi duduk. Itu sama teman aku, tapi teman aku nggak lihat, aku doang yang lihat. Jadi aku nanya sama teman aku, kamu lihat gak ada kunti lagi duduk? Kata dia enggak. Aku langsung shock dong. Nah di situ aku langsung lari ke rumah gitu kayak spesialis bener-bener. Oh, serem juga ya. Jadi kamu bisa dibilang kamu anak indigo nggak sih? Sebenarnya enggak sih. Kalau yang indigo itu kan bisa kayak ngeliat-ngeliat hantu dimanapun kan. Kalau aku ngeliatnya itu cuman kayak samar-samar doang. Cuman bisa ngerasain kehadiran mereka doang ya? Iya, bener banget, itu sering banget terjadi. Ada cerita lain nggak sih selain ini yang mungkin yang bisa lebih menegangkan teman-teman penonton di sini? Jadi itu waktu itu belum maghrib ya. Nah
Di situ aku lagi kayak makan, nah mama aku lagi ada di belakang, maksudnya kayak lagi di dapur gitu. Nah itu belum sebelum azan, jadi aku itu lagi makan, terus tiba-tiba ada suara Kunti dan dia lagi selalu dia gangguin aku, nggak tahu kenapa. Dia tuh nangisnya itu kayak sek-sekan gitu loh, kayak gini, gitu. Terus aku langsung nanya kan ke mama aku kayak denger gak, dan mama aku nggak denger, cuman aku doang yang denger. Nah setelah mama aku bilang nggak denger, mama aku juga ditangisin. Jadi yang makhluk yang gangguin kamu tuh tetap satu itu aja atau beda-beda? Aku lebih sering sih digangguin sama Kunti ya, nggak tahu kenapa tuh dia gangguin aku mulu. Kamu pas ngelihat kuntilanaknya itu tuh bentukannya dia mukanya kayak gimana? Alhamdulillahnya aku nggak pernah lihat mukanya ya. Kalau bisa trauma nanti. Aku nggak pernah lihat itu ya, tapi aku pernah lihat bedanya. Dia tuh kayak putih, rambutnya panjang banget tuh kayak semana ya? Pokoknya sepinggang. Alhamdulillah aku nggak pernah lihat mukanya sih. Ngeliat badannya dia udah merinding, apalagi mukanya. Oh, setahu aku kuntilanak itu tuh bajunya warna emang putih dan mukanya tuh kayak nggak seperti yang di film-film gitu, dan mukanya tuh kayak hancur dan banyak darah gitu kan. Setahu aku. Tapi untungnya ya aku nggak ngeliat mukanya. Kalau ngeliat mukanya sih nggak tahu ya. Makin masih kebayang-bayang. Kalau untung aja aku masih ngeliat badannya aja aku masih kebayang-bayang gitu. Oh, mungkin kamu ada kejadian yang paling baru nggak sih yang pernah dialamin? Nah kemarin aku itu pengen ke rumah sakit sama mama aku sama adik aku. Aku lagi itu di situ. Aku lagi naik motor gitu. Aku ngelewatin kuburan. Di situ aku halangan. Nah di situ aku lihat Kunti diri di sebelah pohon gitu, terus di situ ada kuburan. Di situ langsung kayak kaget, tapi biasa aja karena udah sering ngeliat gituan. Kamu kalau kayak gitu biasanya sering baca doa nggak sih? Pastinya sering. Doanya apa aja nih? Kan nggak mungkin doa makan kan? Nah, mungkin dong itu kan buat makan ya. Aku palingan baca ayat-ayat kursi gitu-gitu. Sebelumnya kamu emang sering baca Al-Quran disuruh mama atau papa? Pastinya sering ya, apalagi aku ngaji, jadi pasti sering. Pernah ada rasa pengen bisa lahir tapi tuh kamu tapi kamu nggak mau bisa ngerasain hal-hal halus lagi nggak sih? Sebenarnya ngerasain hal-hal makhluk halus gitu rasanya nggak enak karena kita selalu kayak takut, apalagi gelap. Kalau lagi gelap itu langsung nggak enak banget, auranya beda, langsung serem gitu. Kalau apa sih namanya? Tunggu aku lupa nih. Kalau ada makhluk selain kuntilanak itu nggak yang pernah gangguin kamu seperti kayak pocong atau genderuwo? Nggak pernah, masih sosok itu aja kuntilanak. Masih sosok itu aja. Bisa jadi sama itu ya, kuntilanaknya sama dan dia terus gangguin kamu. Menurut kamu ada nggak sih yang alasan yang bikin kuntilanak itu tuh selalu gangguin kamu? Aku nggak tahu ya, mungkin dia naksir kali, tapi nggak mungkin aja. Nggak mungkin dong, serem juga. Atau mungkin kamu ada keluarga kamu atau tante kamu, om kamu, atau mungkin mama kamu sendiri sering ngerasain kayak gitu dari dulu. Ini anehnya nih ya, di keluarga aku itu inti aja ya, aku, ayah aku sama dia aku itu nggak pernah lihat hal-hal yang negatif. Nah yang sering digangguin itu aku doang. Tapi aku punya tante, dia itu bisa kayak ngelihat hantu. Jadi ada kayak kalau misalnya aku lagi diapain nih, mama aku nggak merasa kayak enak di kamar mandi itu, terus mama aku nelfon tante aku. Nah dia video call kan, terus mama aku ngarahin kameranya ke kamar mandi itu, dan tante aku ngeliat sosok nenek-nenek lagi di situ kayak penghuninya gitu di situnya. Oh, jadi nenek-neneknya itu penghuni rumah lama kamu atau rumah lama aku? Karena setahun ini aku sering banget pindah-pindah rumah. jadi setelah
Kamu ngalamin kejadian yang ada nenek-nenek di kamar mandi itu di rumah kamu yang terakhir kamu pindah atau sebelum kamu pindah ini? Rumah terakhir itu rumah keempat apa ketiga itu setelah aku pindah. Emang sih kalaupun pindah rumah itu tuh hal yang paling ditakutin kejadian sebelum kita nempatin rumah itu kan bisa jadi ada kejadian mistis atau kejadian gak terduga gitu ya. Iya pastinya banyak sih kejadian yang kita nggak tahu ya di situ. Jadi kalau misalnya kita pindah rumah kita harus kayak bersahabat gitu dengan lingkungannya atau Bersosialisasi. Nah iya. Kamu awas gak sih? Ya aku sih. Boleh dong minum dulu. Ini nggak sponsor ya. Oh iya Kai, aku mau nanya nih. Kamu itu pernah gak sih ngalamin kayak pengalaman horor gitu? Pasti kan semua orang punya cerita pengalaman horornya sendiri-sendiri. Oh, pasti pernah sih kan. Semua orang pasti pernah digangguin sama makhluk-makhluk aneh itu dan pasti mereka sering ngerasa takut karena adanya hal itu ya. Teman-teman di sini pasti sering ngerasain hal kayak gitu kan. Pasti dong, karena makhluk halus itu kalau gangguin orang Ada di mana-mana dan orangnya. mereka tuh ada yang baik ada yang jahat ya. Pasti ada. Kalian tahu kan Marsha temennya Frisley pasti kan tahu hantu dari Iya ya, Belanda. aku sering nonton itu loh. Ya itu seru banget gak sih? Seru banget. Jadi dia itu kayak mereka punya podcast dan aku sering nonton. Aku juga sering banget nonton ini karena di situ kita bisa kayak tahu pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami. Oke, jadi nggak nih aku ceritain pengalaman horor aku? Jadi dong. Oke, ini kejadian baru banget ya. Kemarin Sabtu ya, seingat aku. Mama sama ayah aku tuh lagi di luar kota karena ada kerjaan yang harus mereka urusin. Dan kakak aku tuh lagi jalan sama ya, kalian tau lah biasa disebut apa. Kalau kamu masih jomblo nih. Nggak boleh, masih kecil. Jadi kan aku cuma berdua tuh posisinya di situ sama eyang aku dan mas aku punya kakak cowok yang dipanggil mas ya. Mas aku tuh lagi nginep di rumah temennya dan aku cuma berdua sama eyang aku yang ya bisa dibilang aku juga kesepian sih. Kalau di situ kan eyang aku juga udah tua kan. Pasti sepi karena Pasti nggak ada sepi, teman. karena umur aku sama eyang aku juga jauh kan. Jadi aku cuma ngerasa kayak aku cuma main HP nih. Aku kemarin main HP dan chatan sama teman aku di grup chat di WA sama dua teman aku dan kita tuh kayak ya bahas random gitu, kayak kadang bahas keras kita, bahas apa yang pengen kita makan hari itu. Itu random banget ya. Iya, dan aku tuh sendirian sampai sore guys. Sampai sore itu kan aku nggak nyalain lampu kamar aku sengaja karena kayak emang lebih nyaman aja kalau nggak dinyalain. Ya itu bener banget, apalagi kalau kita nonton drakor itu Iya, paling the best. Aku juga nonton drakor loh, diselingin chatan sama teman aku juga nonton drakor karena ada drakor yang seru gitu di Disney. Kamu nonton apa? Itu nonton drakor apa? Aku juga ngefans banget, aku bilang itu aku anak drakor banget. Aku nonton drakor yang diperanin sama Yok Sung Jae ya, yang baru kemarin selesai Wamil dan sekarang dia langsung lanjut drama barunya nih, judulnya Tiga Daun Spoon di aplikasi yang bisa emang buat streaming gitu. Dan lanjut aja nih ya, sampai sore itu sampai maghrib bener-bener aku sendirian di rumah. Dan sekitar mama sama ayah aku tuh pulang itu nggak bareng karena mereka tuh nggak satu tujuan. Mama aku, seingat aku ya, mama aku tuh pulang jam 7 malam dan ayah aku pulang jam 9 malam. Itu mama kamu setahu, mama kamu guru ya? Iya. Wah, dua-duanya guru? Iya. Wah, anak guru nih ya. Malu. Jadi kakakku juga posisinya belum pulang sampai itu dan aku otomatis aku udah nyalain lampu dong karena udah gelap. Dan paling bikin aku takutin kejadiannya nih pas aku lagi main HP di kasur, lagi main HP aja nih, biasa kayak orang-orang lagi rebahan kan, lagi capek. Dan aku posisinya itu belum makan karena nggak tahu mau makan apa. Dan tiba-tiba kayak yang pas malam itu hujan gede sama petir gitu ya. Dan aku tuh sumpah aku paling takut sama petir dan ada Itu di Sabtu. Iya, hari Sabtu kemarin. Ini kayaknya kita beda kota deh. Di rumah aku nggak hujan loh. Di rumah aku hujan sih waktu itu cuma sebentar, paling cuma 10 menitan. Dan aku dengar suatu suara kayak orang ngetok-ngetok pintu, tapi bukan pintu teras, bukan pintu kamar aku, ketok-ketok kayak gitu 3 kali. Dan aku Kayak orangnya itu ngetok
kayak pengen masuk ya, pengen izin masuk. Iya, kayak ngetok-ngetok biasa, tok 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 gitu. Nah, aku kira mama aku udah pulang ya, atau nggak kakak aku, dan dia nyamperin ke kamar aku. Tapi ternyata pas aku buka pintunya, itu nggak ada orang sama sekali, dan kayak bener-bener sepi banget, sumpah gelap. Dan eyang aku tuh posisinya, kamar eyang aku tuh di lantai 1 dan kamar aku tuh di lantai 2. Kan aku kan nggak mungkin juga ya, soalnya kalau eyang aku tuh jarang naik ke lantai 2, karena udah nggak kuat jalan gitu kan, karena tangganya juga tinggi. Dan aku otomatis mikir dong, ini aku kemarin berkata kasar tapi nggak boleh disebutin sekarang ya. Nggak boleh bahaya. Ini Aku cuman bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah itu siapa, kan itu posisinya lagi gelap-gelapnya, hujan badai petir kan. Nah, terus yaudah dong, aku cuekin, ya udah biarin aja, sumpah aku takut sebenarnya. Terus aku kamu kayak selalu berpikir positif, kayak ya udah berpikir positif, dan aku tuh balik ke kasur dan aku ngumpet di selimut, tau gak sih? Aku saking takutnya. Dan setelah kejadian itu ada kejadian lagi. Jadi ini gimana ya? Ini kasur aku, dan ini sebenarnya itu meja belajar. Di meja belajar itu aku naruh buku-buku sama alat-alat tulis sama skincare gitu kan. Itu tuh mereka posisinya lagi tenang banget, pokoknya lagi diatur nih. Pokoknya aku udah atur rapi-rapiin, dan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Pas itu hujannya udah reda, kayak itu sekitar 10 menit setelah hujan selesai, itu tiba-tiba mereka tuh kayak ada yang ngedorong. Ini kan misalkan ini skincare-nya ya, kayak didorong gitu loh, kayak ada yang ngedorong, dan kayak emang ada yang sengaja ngedorong gitu, kayak ada orang. Dan aku tiba-tiba aku nangis, jujur kayak pengen nangis. Terus aku itu kejadian berapa kali kamu gangguin kayak makhluk-makhluk halus gitu? Sebenarnya aku jarang kalau digangguin makhluk-makhluk halus, karena emang aku tuh tipenya cuek kalau ada kejadian apapun yang mungkin kayak kamu kayak selalu berpikir positif, dan kalau misalnya ada satu kejadian kamu selalu mikir ya udahlah cuma gitu doang, kayak abaikan gitu gak sih? Kalau aku malah peduliin itu, ntar malah takut makin menjadi-jadi kan. Aku juga nggak terlalu agama, aku juga nggak terlalu Islamis banget ya. aduh aku bisa baca Al-Quran, tapi cuman baru sedikit gitu. Nggak apa-apa, belajar. Ingat, kalau kita punya berjuang itu punya niat, pasti kita bisa kok. Perjuangan gak bakal mengkhianati hasil. Benar banget. Dan udah sih, setelah kejadian itu aku nelpon mama aku dulu buat cepet-cepet pulang. Dan untung aja setelah 5 menit itu kakakku pulang, untung banget. Itu kejadiannya Sabtu ya, malam Minggu, bukan kita digangguin pacar, malah digangguin hantu ya. Bukannya jalan sama pacar, malah digangguin sama hantu, itu serem banget sih. Pasti aku duga kakak kamu itu lagi malam Minggu ya kan? Bener banget, aku iri loh sama dia. Gak apa-apa, daripada aku kakak zone. Beda agama. Jangan bro. Oke. Selesai aku ceritain pengalaman aku, kalian boleh nih ceritain pengalaman kalian mungkin di kolom komentar. Kan kita akan mengupload ini ke platform YouTube ya. Dan kalian boleh aja ceritain di kolom komentar pengalaman horor kalian ke kita. Dan udah sih, itu aja. Elva ada yang mau disampaikan lagi gak? Kayaknya ada sih salah satu cerita. Ada deh satu kalimat yang pengen aku sampaikan ke kalian. Jadi kalau misalnya tentang horor ya, kalau misalkan kayak ngalamin salah satu hal yang yang digangguin sama sosok makhluk, itu kalian nggak usah merasa takut. Karena kalau misalnya kalian ngerasa takut, guys, kalian bakal semakin makin digangguin. Jadi makhluk itu tuh semakin ngerasa seneng nih, kayak wah, nih manusia takut sama gue, kayak berarti gue lebih berkuasa di sini. Nah iya, jangan lupa guys, kodrat manusia itu lebih tinggi daripada hantu. Karena mereka udah meninggal dan kita masih hidup, kita masih diberi jiwa, kita masih diberi nafas sama Allah. Dan masa kita takut sama makhluk Allah yang benar-benar udah nggak ada, udah nggak bisa nafas, dan dia pengen gangguin kita doang hidupnya. Ya itu aja sih yang pesan aku pengen kasih ke kalian. Jadi
salah satunya kalau kalian digangguin hal-hal yang kayak gitu, kalian jangan pernah takut ataupun ngerasa aduh takut banget nih gue, apa gue harus ini ya itu, jangan Harus takut. Kalian harus ngelawan semua itu karena dia bakal semakin gencar gangguin kalian. Kalau kalian takut, dan kita juga nggak boleh ke dukun gitu ya. Kalau kita udah digangguin gitu, kita nggak boleh ke dukun loh guys, karena itu dosa ya. Kalau dalam agama Islam itu kita nggak dibolehin pergi ke dukun, dan kita tuh harusnya baca doa atau enggak minta saran ke ustadz yang kita kenal, dan kita tetap kayak harus percaya sama Allah kalau kita tuh nggak sendiri di dunia ini. Kita punya malaikat yang selalu ada di samping kanan kiri kita, dan kita selalu punya Allah di hati kita. Ya jadi kalau misalkan gangguin kalian doa itu atau zikir lah segala mungkin. Sholawatan juga bisa loh. Iya, sholawatan juga bisa. Alhamdulillah kalau misal kalian nyebut-nyebut hal kayak gitu, kalian setan-setan bakal hilang dan gak bakal gangguin kalian lagi. Iya betul banget. Oke, mungkin udah cukup ya kita cerita-cerita hari ini. Ya udah cukup, nanti kalau misalnya ada waktu lagi kalau aku diundang di podcast ini, Iya. aku bakal Boleh ntar aku undang lagi. Oke, sekian dari kita. Dadah semuanya.